Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita tetap sehat. Ya, saya menyiapkan beberapa bahan presentasi, tapi mungkin minta tolong langsung ke halaman 4 berikutnya. Nah, ini adalah sebetulnya gambaran sistem bagaimana pengelolaan limbah medis dilakukan di Indonesia saat ini. Ya, jadi ada kelompok di mana limbah medis itu dikelola di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Kemudian ada jasa pengangkutan, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Lia, dan ada jasa pihak ketiga, dalam hal ini diwakili oleh Medifest. Kemudian ada sebagian dari jasa tersebut, dari limbah medis itu ternyata masuk ke rantai sampah biasa. Ini yang terjadi. Karena apa? Tadi sudah disebutkan bahwa ada gap. Syukur alhamdulillah bahwa ternyata tambah banyak lagi jasa pengelola pihak ketiga yang aktif di dalam pengelolaan ini. Yang mungkin tadi disinggung oleh Ibu Sinta adalah bagaimana rumah sakit dan sebagainya yang tidak berizin untuk sementara bisa kita manfaatkan fasilitasnya. Nah, kembali ke masalah di sana. Jadi sebetulnya ini adalah sistem yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kalau kita bagi kelompok, saya akan memfokuskan diri kepada petugas. Pertama adalah petugas yang ada di rumah sakit itu sendiri. Kebetulan kami di ITB mempunyai mahasiswa S3 2 orang, Ibu Novi dari Bandung dan Ibu Susi, mudah-mudahan hadir dari Surabaya, yang hampir 4 tahun bergerak dalam inventarisasi dan analisa risiko dan sebagainya dari limbah medis di 2 kota tersebut. Ya. Nah, ternyata memang apa yang dikemukakan oleh Pak Andoyo bahwa dijumpai ketidaksesuaian dengan SOP. Ini yang terjadi. Jadi misalnya kita concern terhadap petugas yang menangani sampah medis di lingkungan fasilitas itu sendiri. Ini tentunya harus menggunakan SOP yang benar sesuai dengan kriteria, apalagi kita menghadapi masalah COVID ini. Ya, ini saya kira ini perlu perhatian teman-teman adalah, nah ini juga di sistem pengangkutan, ya. Pak Chandra, saya mengunjungi Medifest Malaka sebelum Medifest Bandung itu dibuat, mereka sangat ketat sekali. Di TPS rumah sakit tidak boleh limbah medis itu dibuka oleh siapapun. Di sana boleh dibuka setelah masuk ke mulut insinerator. Yang terjadi di kita itu ternyata TPS yang ada di sana terbuka dan dibiarkan di beberapa tempat dari pengamatan mahasiswa S3 saya dan 2 orang mahasiswa S2 saya di situ. Mudah-mudahan ini SOP ini kesempatan kita memperbaiki lebih baik lagi agar bisa comply terhadap aturan main yang harus ketat, ya. Nah, di pengangkutan juga demikian. Saya yakin bahwa jasa pengangkutan yang ada ini sudah profesional, termasuk kepada petugas-petugasnya. Namun mungkin di jasa pihak ketiga, yaitu di offsite ini ada TPS pengumpulan, ya. TPS pengumpulan ini yang bermasalah, apalagi dengan meningkatnya jumlah sampah medis akibat COVID ini. Jangan sampai terjadi, saya lihat di Wuhan itu sampah medis yang masuk ke fasilitas itu dikumpulkan di mana-mana karena fasilitasnya ini tidak memenuhi, apalagi dengan adanya COVID ini. Kemudian jelas pengolahan pihak ketiga ini menggunakan insinerator karena hanya insinerator inilah yang diizinkan berdasarkan berdasarkan Permen LH nomor 56 2015 pasal 17.3 ya.
Ini hanya boleh insinerator. Ya, saya mengusulkan bagaimana dengan teknologi yang lain. Karena sebetulnya insinerator ini sudah di Amerika sudah tinggal 15% paling banyak. Yang banyak itu autoclave. Karena apa? Bahwa tidak harus limbah medis ini dibakar pada 800 derajat Celcius. Karena apa? Sasaran dari pengolahan limbah medis ini satu, membunuh mikroorganisme patogen. 100 derajat sudah cukup. Insinerator itu untuk memusnahkan sampah. Ya, memang itulah prosedurnya. Di Amerika, sejak tahun 97, insinerator itu sudah banyak digantikan autoclave atau microwave dengan temperatur yang lebih rendah. Tetapi jelas membutuhkan pemahaman kita bersama. Saran saya, mari kita buka kesempatan teknologi lain yang mungkin lebih appropriate. Ya, saya tadi lihat insineratornya Pak Chandra ini sudah bagus. Ya, pengendali pencemaran udaranya sudah lumayan bagus lah dibandingkan yang kami kunjungi, apalagi yang tidak berizin. Ya itu. Tapi dalam kondisi sekarang mungkin ya tidak apa-apa masuk, apalagi banyak sekali sampah yang masuk. Tetapi ke depannya, saya kira mari kita lebih hati-hati di dalam penggunaan teknologi ini. Nah, di sampah biasa ini juga masalah sebetulnya. Mudah-mudahan di kota lain, tidak hanya di Jakarta, petugas kebersihan sudah dilengkapi apa yang sudah disebutkan oleh Pak Andoyo tadi, bahwa mereka lah yang akan terkena lebih dahulu kalau kebetulan sampah medis yang mereka angkat, misalnya masker dari yang terkena, kemudian dipegang begitu saja. Saya kira ini perlu perhatian teman-teman di daerah. Jangan hanya Jakarta, karena Jakarta memang fasilitasnya bagus dan sebagainya. Nah, saya khawatir begini, tadi Pak Madril mengungkapkan sudah biasa ada realokasi APBD. Jangan sampai APBD di daerah direalokasi, karena biasanya masalah sampah masalah terakhir. Jadi justru pada saat inilah dinas kebersihan ataupun dinas lingkungan hidup daerah diberdayakan, terutama petugasnya, fasilitasnya dan sebagainya, agar kita bersama-sama menjaga agar petugas tersebut yang saya kira sangat vital ya, apalagi ini mengangkut sampah biasa yang kita tidak tahu apakah itu terinfeksi atau tidak. Ya, saya kira itu ya. Kemudian yang berikutnya, saya sangat sepakat dengan Ibu Sinta ya. Berikutnya saja. Terus ya, terus. Ini nanti saya ini kan. Jadi Bu Sinta tadi mengatakan bahwa insinerator tanpa izin, saya kira khusus untuk darurat ini bisa kita buka dan sebagainya, tapi dengan catatan jangan seterusnya. Ya, perlu pembinaan kepada rumah sakit yang menggunakan insinerator tersebut. Kemudian yang menarik adalah pabrik semen. Nah, pertanyaannya adalah apakah bersedia pabrik semen menerima? Karena secara teknologi pabrik semen inilah yang siap dengan cara pembakarannya, pengendali pencemarannya udara juga sudah sangat siap. Saya kira kalau ini berhasil, maka sebagian besar gap yang terjadi akibat kesenjangan fasilitas yang ada ini bisa terselesaikan dengan baik, dengan catatan bahwa tentunya itu menyesuaikan dengan kondisi dia menerima limbah medis. Ini yang terakhir, saya hanya menampilkan beberapa data yang dilakukan oleh mahasiswa saya. Ini ada beberapa data yang diambil selama 7 hari berturut-turut. Ada di puskesmas, ada di klinik, ada di rumah sakit rujukan dan sebagainya. Ini di Surabaya dan kemudian ada yang di Bandung berikutnya. Ini di Bandung ya, ada 6 rumah sakit yang kita data secara sistematis karena timbulan ini penting. Jadi data yang kami peroleh timbulannya itu antara 0,6 sampai 1,2 kilogram per pasien per hari.
itu normal. Ya, kita bandingkan dengan Taiwan dan sebagainya itu mendekati sama. Ya, kemudian pada saat adanya COVID ini, barusan saya mendapatkan informasi yang tadinya sekitar 1, sekian kilogram per orang per hari, ini katanya barusan informasi dari mahasiswa saya menjadi 2,54 kilogram per orang per hari. Jadi naik hampir 2 kali lipat akibat COVID ini. Kebetulan rumah sakit yang dia ini adalah rujukan di Bandung. Saya kira itu sementara Mbak Prita, apa yang bisa saya share di situ, terutama bagaimana kita menjaga petugas di 3 sektor tersebut, di rumah sakit, di pengangkutan, dan di jasa pihak ketiga, dan petugas kebersihan kita yang ada di dinas kebersihan, bukan hanya di Jakarta, tapi di pelosok-pelosok di Indonesia, hendaknya mulai sekarang menghadapi COVID ini diperlengkapi dengan baik. Saya kira ini apa yang bisa saya kemukakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.